Shalom, haleluya. Kita bersyukur kita dalam keadaan pemeliharaan Tuhan, sehat jasmani, sehat rohani, dan kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Bukan sebuah kebetulan, tapi kita percaya pasti ada rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam segala aspek yang kita hadapi dan alami. Hari ini mari saya mengajak kita belajar firman Tuhan atau mengingatkan kita akan firman Tuhan yang saya berikan judul atau tema janji dan perhatian Tuhan. Janji dan perhatian Tuhan. Mari kita akan membacanya di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai 25 diklik. Nah, firman Allah tertulis yang sudah saya siapkan, kita bisa sekali lagi bersama membaca apa yang sudah tertera di depan, atau boleh buka masing-masing Alkitabnya, gadgetnya, dan kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini. 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Haleluya. Kita bersyukur kepada Allah ketika kita menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan kehidupan, pergumulan kehidupan seperti yang pernah dialami juga dalam kisah yang kita baca ini, yaitu orang Israel yang berada 430 tahun di negeri asing di Mesir, dan mereka mengalami keadaan yang tidak baik sepanjang kehidupannya di sana. Namun ketika mereka berdoa, mereka berseru, hati mereka menjerit, kita bisa melihat bahwa Allah, dikatakan ayat yang ke-25, melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ada perhatian Tuhan. Kemudian kenapa Allah memperhatikan? Karena ternyata Allah mendengar mereka itu, mengingat kepada perjanjiannya. Jadi ada janji Tuhan, ada perhatian Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, kita bisa lihat selanjutnya slide-nya. Meskipun beberapa tahun kemudian Raja Mesir meninggal, maka pengganti Raja Mesir Firaun itu tidaklah lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi kondisinya ketika raja baru memerintah, kondisinya semakin berat dan diperberat. Oleh karena apa? Dilihat oleh raja, perkembangan penduduk daripada orang asing ini, yaitu Israel, di negerinya itu semakin banyak sehingga terjadi kekhawatiran dan mereka semakin menambah kerja keras yang lebih berat untuk membuat mereka tidak bisa menjadi lebih berkembang. Namun dalam penderitaan yang begitu besar, kita bisa lihat di sini, bangsa Israel terus berseru kepada Tuhan. Walaupun kita bisa lihat, saya dan saudara mungkin juga bisa pernah mengalami masalah-masalah. Kita berseru, kita berdoa, tetapi sepertinya tidak kunjung datang pertolongan Tuhan. Bayangkan waktu yang ditempuh orang Israel di negeri Mesir itu tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak puluhan tahun. Berapa? 430 tahun. Wow, lama sekali. Menanti waktu yang sedemikian mungkin kita sudah lupa. Bahkan mungkin doa-doa kita di generasi yang sebelumnya maka sepertinya tidak terjawab. Ada yang sudah meninggal dan mereka dalam keadaan yang susah. Nah, di ayat ini pada akhirnya kita akan melihat bahwa waktu Tuhan jualah yang akan menentukan segalanya. Dan ternyata Allah dalam segala sesuatu memperhatikan. Jadi saya percaya Allah memperhatikan hidup saya, Allah memperhatikan hidup saudara. Allah memiliki janji dan dia ingat pada janjinya. Jadi kalau ada orang yang berjanji lupa pada janjinya, ingkar janji, menyangkal janji, tetapi Allah tidaklah demikian.
Dan apa janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga ia berpegang kepada janjinya dan melaksanakan hal itu. Maka kita bisa lihat Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13, yang ke-14. Di sana dikatakan, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi kalau kita lihat di sini firman Tuhan digenapi. Dan selalu digenapi apa yang dikatakan Tuhan. Jadi jauh sebelumnya Tuhan telah menubuatkan bahwa akan ada masa yang sukar bagi orang Israel. Mereka akan diperbudak, keturunannya menjadi orang asing dalam suatu negeri. Tetapi orang yang memperbudaknya, bangsa yang memperbudaknya, Tuhan ada pembelaan, dia akan menghukumnya. Ya, dia akan menghukumnya, dia akan membebaskannya, akan bawa keluar. Bahkan gak cuma kayak gitu, tetapi juga dikatakan akan diberkati. Jadi ternyata sejarah mencatat setelah orang Israel diam di Mesir selama 430 tahun, dalam perbudakan akhirnya Tuhan membebaskan mereka. Dengan mendatangkan 10 tulah. Jadi Tuhan punya cara. Kalau orang Israel mau keluar susah, dan orang Mesir terus ngeyel, bertahan, berubah, janjinya tidak ditepati, tadinya boleh bilang boleh, kemudian tidak, boleh tidak. Sampai akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi dan itu terjadi benar. Nah dari sini pelajaran apa yang dapat kita petik? Mari kita belajar bersama 3 hal. Yang pertama saya mau katakan bahwa Allah selalu mengingat dan menepati janjinya. Keluaran pasal yang kedua ayat 24 berkata Allah mendengar mereka mengerang lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Alkitab yang kita miliki penuh dengan janji-janji Tuhan. Ya. Jadi dalam setiap pergumulan kehidupan saya dan saudara pasti Tuhan tidak pernah lupa kalau dia ada pernah mengucapkan janji-janji. Dia berjanji untuk menolong kita, dia berjanji menyertai kita, dia berjanji membela kita, dia peduli atas kehidupan kita. Jadi pasti Allah mengingat dan menepati janjinya. Seperti halnya Tuhan menolong bangsa Israel di setiap masalah yang dihadapi, demikian juga tentunya Tuhan akan melakukan hal yang serupa di dalam pergumulan kehidupan kita. Dia tidak pernah lalai dan ingkar akan janjinya, itu sebabnya kita bisa berpegang kepadanya. Artinya bahwa ketika Tuhan izinkan saya dan saudara menghadapi persoalan apapun juga, pasti dalam setiap persoalan akan ada jalan keluarnya. Amin. Pasti akan ada jalan keluarnya. Seorang tukang yang membuat gembok pasti sudah membuat anak kuncinya. Gak mungkin gembok dibuat kemudian tidak ada anak kuncinya. Jadi setiap persoalan yang kita hadapi jangan pernah menjadi mudah putus asa dan mengambil jalan pintas. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, bahkan menyangkalnya. Tetapi sebaliknya kita percaya, semua cuma soal waktu. Disinilah kesetiaan kita dibutuhkan, karena ada ujian iman kita kepadanya. Disitulah kita akan membuktikan bahwa kita tetap percaya kepada janji-janji Allah, karena semua soal waktu. Dan Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Dikatakan dalam Mazmur 12 ayat 7 dan 8 bahwa firman Tuhan, janji Tuhan itu murni bagaikan perak yang teruji. Dan Tuhan pasti akan menepati janjinya. Hal yang kedua yang saya juga ingin saudara bisa mendapatkan pembelajaran dari ayat tadi. Maka Allah mengendalikan dan memelihara hidup kita. Tadi Allah selalu mengingat dan menepati janjinya. Selalu, pasti, yes.
Dan yang kedua adalah perlu diketahui dan diingat kembali bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu dan Dia memelihara hidup saya dan saudara. Keluaran 3 ayat 21 kita belajar di situ, firman Allah katakan, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Luar biasa. Patut kita bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih setia, yang senantiasa memelihara kehidupan kita seperti seorang bapa memelihara anak-anaknya. Tuhan adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab dan peduli atas kehidupan kita. Itu sebabnya tadi ayat berkata, Dia memperhatikan. Bahkan Ibrani menuliskan Dia adalah imam besar agung yang memahami, mengerti pergumulan hidup kita, penderitaan kita, perasaan kita, dan seterusnya. Dan Dia berdoa siang malam bagi kita agar kita mendapatkan kekuatan. Dan dikatakan ayat mendorong kita, hendaklah engkau kuat dan kuat di dalam Tuhan. Kita tidak kuat dengan kemampuan kita, tapi kita kuat dengan kekuatan Tuhan. Tuhan tahu segala yang kita butuhkan dalam sebuah perjalanan hidup. Kita menjalani kehidupan dan perjalanan hidup kita masih panjang. Entah berapa tahun Tuhan izinkan kita masih hidup. Dan dalam perjalanan kita sepanjang waktu itu, kita percaya bahwa Allah memelihara. Kalau seorang bapak punya anak, dia tentu akan bertanggung jawab. Kalau Tuhan mengizinkan kita lahir di bumi ini, Dia juga adalah Bapa yang akan bertanggung jawab untuk membuat hidup kita tetap dalam keadaan terpelihara. Kalau tidak, tentu Dia tidak akan izinkan kita. Jadi sebabnya kebanyakan orang akan berpikir ya, bahwa kalau orang dikaruniakan anak jangan khawatir karena anak membawa berkatnya sendiri. Jadi sudah ada berkat buat dia untuk kehidupannya, masa depannya dan seterusnya. Jadi Allah pasti memelihara. Allah pasti peduli, Allah pasti mengerti semua. Kita bisa lihat di sini bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Nah, mau dibawa keluar dari Mesir sebagai orang asing, diperbudakan, gaji nggak cukup dan sebagainya, nggak ada bekal apapun. Tapi ajaib Tuhan bisa membuat dan merubah segala sesuatu. Ya, Tuhan bisa membuat hati seseorang berubah. Tuhan buat hati orang-orang yang menjajah itu, orang-orang Mesir itu berbaik hati, bermurah hati. Sehingga ketika saat waktu Tuhan tiba, maka ketika orang-orang Israel coba berusaha meminta dan menguasai seluruh harta benda daripada orang Mesir, maka mereka bisa dengan murah hati, dengan gampang memberikan itu. Rela semuanya, ambillah ini, emasku ambillah ini, apa yang kamu minta, ini ambil silakan. Segera keluar dari tempat kami. Jangan sampai mendatangkan celaka. Kenapa? Mereka trauma dengan 10 tulai yang ada. Yang terakhir sangat fatal, karena anak sulung mati. Jadi Tuhan bisa punya cara apapun juga untuk menolong kita. Dia tidak pernah kehabisan cara. Dia bisa membuat jalan ketika tidak ada jalan. Dia bisa mengadakan apa yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Bahkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan pasti mempersiapkan dan memperlengkapi segala apa yang dibutuhkan untuk sebuah perjalanan saat Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Demikian pun Dia akan memperlengkapi kehidupan daripada setiap orang yang hari ini dari keluarga dari Yasin dan Siska akan menyerahkan anaknya Dev, dan dalam perjalanan hidup yang masih panjang ke depan kita percaya bahwa Tuhan mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan baginya. Dalam sebuah perjalanan panjang ada banyak hal yang dibutuhkan dan perlu dipersiapkan untuk dapat bertahan, dan Tuhan mengerti akan hal itu. Karena itu Tuhan persiapkan dan sediakan bagi umatnya dengan cara yang ajaib, menggerakkan hati orang Mesir, bermurah hati memberikan harta miliknya kepada orang Israel. Itulah kasih setia dan tanggung jawab Tuhan bagi umat pilihannya. Demikian juga Tuhan akan memelihara hidup saya dan saudara setiap waktu dalam bentuk penyertaannya di sepanjang perjalanan hidup kita. Seperti lirik lagu yang tadi sudah kita nyanyikan, penyertaanmu sempurna
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Jadi kita percaya Tuhan membuat skenario kehidupan masing-masing orang berbeda, tetapi dalam kesemuanya lengkap sudah apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Amin. Ke depan apa yang kita butuhkan, percayalah ada Tuhan yang pasti menolong. Ke depan gereja ini mau mengadakan retreat, percaya juga jika saudara punya kerinduan untuk ikut, Tuhan juga akan memperlengkapi saudara dengan apa yang diperlukan. Niat hati. Yang ketiga dan terakhir, yuk mari kita perhatikan. Kita juga bisa belajar jangan fokus pada masalah, melainkan fokusnya pada Allah. Banyak orang seringkali lupa ketika dia menghadapi banyak masalah, maka masalah itu mencuri perhatiannya. Masalah itu mengalihkan fokusnya. Keluaran pasal yang keempat, bukan itu ya, salah ya saya tulis ya. Saya koreksi dalam diri saya. Keluaran pasal 4 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Tuhan bertanya itu kepada Musa. Jawab Musa, tongkat. Jadi ketika ketika Tuhan mau mengutus Musa, dari sejak pertama kali untuk bisa memimpin orang Israel sesuai dengan rencana Tuhan, untuk membebaskannya, tetapi kadang-kadang Tuhan ketika mau pakai seseorang untuk menjadi alatnya, banyak orang tidak siap, banyak orang tidak mengerti, sehingga ada penolakan demi penolakan. Musa juga begitu. Awal pertama kali dia belum mengerti, tapi luar biasa ketika ia sudah respon baik dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bahkan tidak ada seorang yang bisa serupa dengan Musa. Seperti sahabat karib yang bisa ketemu Tuhan muka dengan muka. Kan luar biasa. Tapi awalnya coba, dia menolak. Banyak alasan. Musa berkata, siapakah aku Tuhan? Next slide itu. Kenapa harus aku yang menghadap Firaun? Kenapa enggak yang lain? Kenapa aku yang harus bawa keluar bangsa Israel? Nanti kalau mereka tanya siapa namamu, apa yang harus kujawab? Tuhan, enggak cukup sampai situ, Musa terus berkelit. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku berat mulut, berat lidah. Akhirnya udah Tuhan jawab satu persatu kekhawatirannya. Tapi tetap berkelit, dasar hati gak mau. Kemudian ya udahlah, yang bikin Tuhan marah itu adalah mengalihkan kepada orang lain. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, aku berat mulut, berat lidah, utus saja orang lain. Tuhan marah dan jawab Musa, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Siapa yang membuat orang melihat atau buta? Aku menyertai lidahmu, lihat ada orang yang bisa memperlengkapi kehidupanmu dan pelayananmu. Ada Harun kakakmu, dia akan jadi juru bicara buat engkau. Bahkan engkau bisa bertindak seperti Tuhan baginya. Luar biasa kan? Seperti Tuhan baginya. Jadi rancangan Tuhan, rencana Tuhan ketika dia mau pakai, maka dia mau tempatkan di tempat yang mulia. Tapi kembali seperti itulah yang kita lihat Musa. Dan ketika semuanya tetap berkelit, pada akhirnya Tuhan mau. Musa mengingat satu hal. Musa, sebelumnya ia sudah bilang, ambil tuh tongkat. Tapi tongkat yang ada di tangan dia lupa. Maka Tuhan bertanya, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tongkat pergunakanlah, karena itu menjadi modal. Allah perlengkapi. Tadi yang kedua kan tadi kita sudah tahu kan. Allah pasti perlengkapi. Allah mengerti dalam setiap perjalanan hidup kita ke depan. Ada yang kita butuhkan. Dan Musa butuh cuma satu. Tuhan kasih tongkat kepemimpinan. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Gunakan tongkat itu. Engkau suka lupa. Di dalam diri setiap orang itu ada potensi, ada kemampuan, ada talenta yang bukan darinya, tapi dari Tuhan yang persiapkan. Agar rencana Tuhan bisa terlaksana.
Tapi yang dibutuhkan adalah respon kita untuk mau dan setuju dengan apa yang Tuhan mau. Dengan begitu, maka apa yang Tuhan kehendaki itu nyata. Dan kita akan bisa mengalami banyak perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Dan ternyata sejarah mencatat dengan tongkat itu Musa memimpin. Dan banyak perkara ajaib yang dilakukan melalui tongkat. Sampai perkara yang besar luar biasa, Laut Teberau pun itu bisa dibelah dengan tongkat. Luar biasa. Bukan dengan kemampuan Musa, karena Tuhan tahu manusia terbatas. Tapi tadi kalau kita nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Tapi kita lupa benar-benar dalam setiap menghadapi masalah, kita lupa kita punya Tuhan yang lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. Jadi ada roh Allah, ada roh Tuhan, ada pribadi Allah sepanjang ada Dia dalam hidup kita. Kita mampu menghadapi berbagai situasi sulit apapun juga. Slide berikutnya. Seringkali dalam perjalanan hidup kita saat harus mengalami banyak tantangan dan rintangan, kita mudah menyerah. Bersikap pesimis, khawatir, kalah sebelum berperang, nggak berani, nggak ambil resiko, takut untuk melangkah. Karena terlalu fokus pada masalah yang kita hadapi. Kita berpikir masalahnya begini nanti, masalahnya begitu nanti. Akhirnya kita nggak ambil. Kita nggak bersedia karena kita melihat ada banyak masalah demi masalah. Kalau Allah berikan sesuatu, perhatikan. Nggak usah dikasih itu aja, tugas itu aja, kita akan menghadapi masalah. Tapi percaya ada Tuhan di setiap masalah yang kita hadapi. Ada Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan kita percaya hanya Dialah kita bersandar dan mengandalkannya, dan Dialah yang pertolongan kita. Yang penting sekarang jangan terlalu dibawa fokus kepada masalahnya. Tapi mari fokus kepada Allah yang besar. Jangan fokus melihat masalahnya. Tapi fokus mari kita mampu melihat kehadiran Allah dalam hidup kita. Ini yang sering kali sulit buat setiap orang. Bahkan mungkin kita terlena dengan berbagai persoalan. Sampai kita lupa. Tuhan ternyata Dia hanya sejauh doa kita. Kita berseru. Kalau hari ketika saya berdoa Dia tidak mendengar, seolah-olah bukan Dia tidak mendengar, bukan Dia tidak peduli, bukan Dia tidak perhatikan. Allah sedang mengerjakan. Dan saya meyakini buat diri saya, mujizat on the way. Mujizat masih sedang dalam perjalanan. Kalau dia sekarang belum terjadi, ingat, Dia masih sedang dalam pengiriman menuju ke tempat kita. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan khawatir. Kalau kita khawatir wajar memang. Tapi 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 menasihatkan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Allah. Sebab Ia yang memelihara kita. Serahkan. Jangan pegang erat-erat masalah, serahkan. Yang kita harus pegang adalah tongkat Allah di tangan kita. Dan kita pergunakan itu untuk mengadakan berbagai mujizat. Ada kuasa, ada kemuliaannya dalam setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Slide terakhir. Jangan terlalu fokus pada masalah sampai kita tidak menyadari ada sesuatu dalam diri kita yang bisa Tuhan pakai untuk membawa kita keluar dari setiap masalah kita. Dan juga menyadarkan kita bahwa kita punya Tuhan yang maha besar, yang sanggup menolong kita dan membawa kita jadi pemenang. Bahkan Tuhan berjanji kita adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Tapi bukan dengan kekuatan, bukan gagah kita, tapi bersama Tuhan kita lakukan perkara yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar. Jangan cuma kita hanya bisa nyanyi. Tapi yuk kita praktekkan. Saya dan saudara kita punya Tuhan yang besar. Kita akan melihat hal-hal yang besar ke depan. Tapi yang paling penting, waktu saya khotbah sebelumnya ini, kita sudah khotbahkan apa?
Mari kita jadi orang-orang yang memiliki pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang lemah lembut, yang siap untuk dibentuk, yang siap untuk diarahkan. Sehingga proses demi proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita akan memudahkan jalan Tuhan untuk mencapai tujuannya. Karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam setiap hidup saya dan saudara. Yang penting sekarang jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Jangan bimbang. Jalan mantap bersama dengan Tuhan dan jangan kendor semangat kita. Terus semangat. Sepanjang kita setia kepada Allah, sepanjang kita tetap percaya kepadanya, sepanjang kita tetap setia beribadah dan bahkan juga setia melayani, maka kita percaya kalau kita mengerjakan bagian kita buat Tuhan. Apalagi dia. Dia pernah berkata kepada Abraham ketika dia berani korbankan Ishak benar-benar. Ketika pedang sudah mulai terangkat dan akan diserahkan itu Ishak benar-benar. Allah yang memiliki hati setiap orang dia kenal hati benar-benar. Daripada Abraham yang bukan pura-pura. Yang ketika dia angkat, dia berharap sesuatu berbeda. Ketika dia angkat, dia ulur waktu, semoga enggak. Enggak begitu. Dia jalani seperti apa yang harus dia jalani. Bagi dia Tuhan segalanya. Anak bukan segalanya. Bagi dia Tuhan itu punya kemampuan. Kalaupun anak ini dari Tuhan seperti Ayub. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Maka ketika Ayub bisa membuktikan itu, dia lipat gandakan, gantikan 2 kali lipat. Ketika Abraham juga melakukan hal itu, percaya kepada janjinya, melaksanakan apa yang Tuhan mau, maka apa yang terjadi? Tuhan adakan hal yang mustahil, ada domba yang tersangkut untuk menggantikannya. Dan perkataan Tuhan yang saya nggak pernah lupa dan rema buat saya. Aku tahu sekarang engkau tidak segan-segan melakukan untuk aku. Maka aku pun tidak akan segan-segan mengerjakannya, melakukannya buat kamu. Kalau kita tidak segan-segan mengerjakan apapun yang Tuhan mau, maka Tuhan pun tidak akan segan-segan mengerjakan buat kita. Apapun yang kita sedang gumuli hari ini, percaya, waktu Tuhan membuktikan, kita akan mengalaminya. Mujizatku on the way. Tuhan berkati. Mari kita mengikuti. Kita angkat lagi tadi penyertaan Tuhan sempurna itu.